Pada awal tahun 90-an, Rusia membuat sebuah kendaraan pengangkut lapis baja yang diberi nama sebagai BTR-90 atau GAZ-5923. Dengan berpenggerak 8x8, APC ini merupakan varian yang lebih besar daripada seri sebelumnya, yaitu BTR-80. Namun karena keterbatasan dana, BTR-90 tidak pernah diproduksi dalam jumlah besar, karena Angkatan Darat Rusia justru lebih memilih BTR-82. Sampai akhirnya, generasi baru APC dari Bumerang dilahirkan, sehingga nasib BTR-90 semakin tenggelam, dan meski sempat ditawarkan untuk pelanggan ekspor, namun demikian usaha itu tetap saja gagal. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah BTR-90 itu buruk, sehingga kelahirannya seperti tidak diharapkan? Salah satu kendaraan paling penting dari Uni Soviet selama Perang Dingin mungkin adalah kendaraan pengangkut lapis baja atau Armored Personnel Carrier seri BTR 8x8. Jalur pengembangan kendaraan ini dimulai dari BTR 40 tahun 1950-an dan berlanjut ke jalur BTR 50 yang menggunakan roda tracket. Namun pada tahun 1959, BTR 60 dengan konfigurasi berpenggerak roda 8x8 mulai dibangun, dan ia dilanjutkan dengan model BTR 70 pada tahun 1972 dan BTR 80 pada tahun 1986. Di awal tahun 1990-an, seri BTR tetap dilanjutkan dengan membuat pengembangan bernama BTR 90 yang lebih modern tentunya. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengambil alih sebagian besar alutsista yang mereka miliki. Tak hanya itu, beberapa perusahaan pertahanan juga terus dioperasikan oleh Federasi Rusia yang baru. Salah satunya adalah pengembangan seri BTR-90 yang dilakukan oleh perusahaan Arzamas Machine Building Plant atau AMZ yang merupakan anak perusahaan dari GAZ Joint Stock Company. Tidak jelas kapan BTR-90 mulai dikembangkan, tetapi prototipe pertamanya selesai dibangun pada tahun 1994 dan pada tahun yang sama ia diperkenalkan kepada publik. Tetapi, karena anggaran Rusia yang terbatas selepas runtuhnya Soviet, produksinya harus tertunda sekitar 10 tahun lamanya. Barulah pada tahun 2004 ia mulai diproduksi, namun hanya dalam jumlah yang terbatas. Hingga pada tahun 2011, produksi BTR-90 akhirnya dihentikan. Sedikitnya jumlah produksi BTR-90 karena ia dianggap terlalu mahal dan juga bermasalah, sehingga Angkatan Darat Rusia lebih memilih memesan BTR-82 sebagai gantinya. Nama BTR-90 pun semakin tenggelam ketika pada tahun 2009 pengembangan APC generasi baru mulai dikembangkan, di mana ia nantinya menjadi VK7829 Bumerang. BTR-90 dirancang untuk mobilitas dan kemampuan manuver di semua medan, namun tetap menawarkan perlindungan yang baik dan tak ketinggalan dilengkapi pula dengan menara meriam besar yang diambil dari BMP-2. Salah satu ciri khas seri BTR, termasuk BTR-90, adalah hidungnya yang runcing, yang mengingatkan pada LAV-25 buatan General Dynamic Land System. Lambungnya sendiri terbuat dari plat baja yang dilas dengan dimensi yang lebih besar dan lebih tinggi daripada BTR-80 yang menjadi dasar pengembangannya. Tata letak BTR-90 juga masih sama dengan BTR-80. Namun yang berbeda, pada BTR-90 baik komandan maupun penembak dapat berada di kompartemen pertempuran di turret. Posisi pengemudi juga terletak lebih di tengah. Sedangkan kompartemen pasukan seperti biasa terletak di belakang turret. Tetapi karena posisi mesinnya ada di belakang, maka pasukan harus turun melalui pintu samping. Untuk memudahkan akses, palka juga disediakan di bagian atas. Seperti seri BTR sebelumnya, BTR-90 juga sama menggunakan konfigurasi penggerak beroda 8x8 yang memudahkannya untuk melipas berbagai jenis medan. Untuk itu, ia dilengkapi dengan mesin diesel GAZ multi bahan bakar yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 510 horsepower.
Mesin tersebut dapat dipacu hingga kecepatan 100 km per jam dengan daya jelajah sejauh 800 km. Untuk roda penggeraknya, mereka dilengkapi dengan suspensi batang torsi independen dan peredam kejut hidrolik teleskopik. Dan untuk menyeberangi medan seperti pasir atau salju, seperti biasa ia juga dibekali dengan sistem inflasi untuk mengatur tekanan udara ban, sehingga memungkinkan roda untuk mencapai cengkraman yang lebih baik. Perlindungan BTR 90 mencakup plat baja yang dilas. Plat depan dan sisi miringnya mampu menahan terjangan peluru kaliber 14,5 mm, sementara armor bagian samping dapat menahan peluru ukuran 12-13 mm. Lambungnya juga dilengkapi lubang-lubang untuk memasang plat lapis baja tambahan. Untuk perlindungan lainnya, BTR 90 juga sepenuhnya dilindungi dengan NPC dan sistem pencegah kebakaran otomatis. Secara keseluruhan, BTR 90 lebih terlindungi daripada APC beruda Soviet sebelumnya. Sedangkan untuk bagian persenjataan, BTR 90 dipersenjatai dengan meriam utama Sipunov 2A42 30 mm dengan 500 butir peluru, dan senjata sekunder berupa senapan mesin koaksial 7,62 mm dengan 2000 butir peluru. Tak ketinggalan adanya peluncur granat otomatis AGS-17 30 mm. Persenjataan tersebut dipasang pada turret besar yang juga digunakan pada BMP-2. Selain ketiga senjata itu, BTR 90 juga dapat dipasangi peluncur rudal anti-tank Konkrus 9 M113 atau yang biasa disebut sebagai AT-5 Spandrel dengan jangkauan rudal hingga 4.000 meter. Meskipun BTR 90 bisa dikatakan menjadi produk gagal, tapi ia tetap dibuatkan beberapa varian, seperti BTR 90M yang merupakan prototipe dari BTR 90, namun dilengkapi dengan turret yang lebih besar yang diambil dari BMP-3. Varian lainnya adalah BTR 90 Nona SVK dan BTR 90 Krims. Untuk varian BTR 90 Krims, ia diluncurkan pada tanggal 30 Juli 2013 dan merupakan APC senyap bertenaga hybrid. Untuk operasi senyap, akan digunakan motor listriknya yang dapat berjalan 0-80 km per jam dalam waktu 33 detik. Sementara mesin dieselnya digunakan untuk kemampuan jelajah. Namun karena keterbatasan dana, BTR 90 tidak pernah diproduksi dalam jumlah besar, karena Angkatan Darat Rusia pun justru lebih memilih untuk menggunakan BTR 82. Sampai akhirnya generasi baru yaitu Bumerang dilahirkan, sehingga nasib BTR semakin tenggelam. Dan meski sempat ditawarkan untuk pelanggan ekspor, namun usaha itu tetap saja gagal.